Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lestari Alamku. Nah, kita sekarang akan mengenal tanaman ini ya. Jadi ceritanya ini tidak sengaja di rumah adik gitu ya, menemukan di dalam pot. Pasti ini tidak sengaja ditanam karena mudahnya dia berkembang biak. Ini bisa kita lihat di sini, begitu rimbun. Nah, ini pemandangan yang langka ya. Nah, jadi dengan latar belakang cerita begini, pada waktu berkembangnya COVID gitu ya, ya kami dari tim kesiswaan dan waktu itu sebagai panitia penyelenggara penanganan COVID, Satgas COVID waktu itu, jadi dapat bantuan suplemen untuk penambah daya tahan tubuh gitu kan. Nah, namanya itu Imuno gitu kan. Nah, di dalam saket gitu atau kaplet Imuno tersebut, gambarnya dengan jelas ini yaitu gambar tanaman ini ya, Phyllanthus urinaria gitu, nama ilmiahnya. Sedangkan bahasa daerahnya macam-macam, diantaranya disebut kalau di Jawa itu tanaman meniran ya. Mungkin dari kata kalau menir itu kan beras yang kecil-kecil gitu ya, orang Sunda nyebut benyer kan, beras yang kecil-kecil. Nah, karena seperti beras yang kecil-kecil, bisa kita lihat di sini di zoom gitu ya. Nah, ini jadi terdapat ada seperti buah-buah yang seperti meniran. Nah, ini kita bisa lihat yang agak sebelah sini barangkali. Nah, ini tanaman yang lebih besar. Oh, ini masih muda. Nah, ini bisa di zoom ya, bisa di zoom. Nah, ini bisa bisa di zoom ya. Nah, ini menirannya gitu kan. Nah, tanaman ini dengan tidak sengaja biasanya ada di pot, ada di wall pot itu tinggi gitu ya, karena dia bisa penyebaran bijinya saking kecil. Jadi termasuk penyebaran anemokori. Jadi penyebaran anemo itu angin. Jadi penyebaran dengan angin. Jadi terbawa angin akan hinggap di tempat yang cocok kemudian tumbuh. Nah, ini biasanya disepelekan ya. Tapi kalau kita ke apotek ini ada sebenarnya suplemen yang bersifat organik itu di bahan bakunya itu dari meniran ini gitu ya. Nah, sedangkan manfaatnya bisa kita lihat saja, dicek di Wikipedia gitu kan, atau di artikel-artikel yang lain gitu. Di antaranya ini termasuk untuk hiperglikemia, atau hiper itu kadar tinggi atau kelebihan glukosa. Jadi sehingga cocok untuk menurunkan kadar glukosa darah. Artinya untuk yang diabetes ya, ini suatu solusi gitu ya apabila dikonsumsi. Kemudian juga untuk anti radang ya. Jadi diulangi pada waktu COVID, siswa diberikan suplemen yang salah satu bahannya dari tanaman ini, itu untuk penambah daya tahan tubuh. Kemudian yang tradisi di daerah Jawa itu biasanya tanaman meniran ini dikenal juga itu untuk selain pereda batuk, radang, dan juga untuk menaikkan trombosit darah pada waktu misalnya terkena DB ya, demam berdarah. Pada waktu demam berdarah biasanya karena serangan virus, daya tubuh menurun, DB juga menurun, biasanya ya banyak orang menggunakan ini dengan penuh keyakinan. Ya, banyak testimoni itu mengatakan itu ada perubahan dengan mengkonsumsi tanaman ini. Kesimpulannya, tanaman ini yang suka disepelekan, suka dibiarkan, diacuhkan, padahal tanaman ini bisa syarat dengan manfaatnya. Yang untuk tim KTI SMA 2 Padalarang ini bisa jadi kajian, artikelnya sudah banyak untuk pengembangan KTI tahun berikutnya gitu ya, karena bulan November dan Desember itu sudah ujian sidang KTI biasanya. Jadi untuk tahun depan, mudah-mudahan menyemangati kita jaga alam,
alam jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.